Halo guys, balik lagi di konten Fantasy Premier League di channel Akamsi Blowmain. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Game Week 26 dan juga apa yang akan terjadi di Game Week 27. Sebenarnya saya sedikit males ya untuk record di minggu kali ini karena trauma dengan angka 7, tapi tetap akan kita bahas. Oke, kita akan bahas dulu tentang Game Week 26. Beberapa hasil pertandingannya dan akan saya highlight beberapa hasilnya. Yang pertama ada Manchester City dengan Newcastle. Ini membuat Newcastle terlempar dari posisi 4 besar ya. Dan City sedikit memberikan tekanan karena dia main pertama di game week lalu kepada Arsenal, di mana Haaland berkontribusi dengan 1 assist, mereka bisa menang 2-0 dan clean sheet. Lalu ada Arsenal dengan Bournemouth, yang Arsenal dengan susah payah menang di injury time berkat penampilan apik dari Reiss Nelson ya. Dia udah beberapa kali nggak main dan akhirnya dikasih kepercayaan sebagai pengganti, dan dia bisa membawa Arsenal untuk menangkan pertandingan dengan 1 assist dan 1 gol. Lalu ada Chelsea dengan Leeds, yang akhirnya Chelsea bisa menang lagi walaupun hanya dengan 1-0. Ataukah ini akan menjadi gol pertama dan terakhir Arsenal di bulan Maret? Gol pertama dan terakhir Chelsea di bulan Maret ya, mari kita lihat. Lalu ada Brighton dengan West Ham, di mana Brighton sangat mengamuk ya, di mana mereka bisa membantai West Ham dengan skor 4-0. McAllister dan juga Mitoma sebagai bintangnya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist, sama-sama mencetak 1 gol dan 1 assist, dan ditutup dengan kemenangan yang sangat meyakinkan Liverpool out of Manchester United dengan Gakpo, Darwin dan Salah tampil sangat apik, terutama Salah ya, mungkin Salah menjadi top of the match-nya dengan 2 assist dan 2 gol. Oke. Dengan hasil tersebut saya mendapatkan poin 52 ya. Cukup baik. Maksudnya di atas average point, tapi sayang banget akhirnya di game week kali ini saya tidak mencapai 70 poin yang seperti game week sebelumnya, di mana White yang awalnya bermain cadangan oleh Arsenal tapi akhirnya dia bisa mencetak gol dan mendapatkan 7 poin. Mi tidak bisa clean sheet karena 3-2 lawan Fulham. Kepa clean sheet, Kilman juga clean sheet, Fernandes, Rashford jelas dibantai. Shaw pun saya sudah tahu bakal tidak akan clean sheet, tapi saya juga tidak mengira kalau dia sampai -1 ya. Trippier juga saya cadangkan karena lawannya juga City. Mitoma bagus banget dengan 13 poin ya saya, tapi mengkaptenkan Haaland dengan ya hanya 1 assist, tapi menurut saya itu cukup baik ya. Kalau ya, tapi di sini saya tidak punya pemain Liverpool, padahal Liverpool menang besar. Oke, di liga saya sendiri saya berhasil di peringkat 7 dengan gap poinnya sekitar masih di angka 100-an ya. Ini masih 90, 97 dan ya apakah masih bisa terkejar dengan sisa sekitar 9, 10, 11 match lagi. Mari kita lihat. Untuk cup sendiri di Indonesia Cup saya menuju ke round of 4000 ya. Saya masih bisa lolos alhamdulillah. Di sini kenapa poinnya 48 padahal di sini 52, karena saya minus 4 ya, minus 4 poin transfer kemarin. Jadi ini 48, untungnya masih menang 34. Ini adalah ronde 4000 untuk game week ini. Nah, untuk game week kali ini cukup tricky ya, karena ada beberapa tim yang double game week seperti Brighton, Crystal Palace, Southampton dan Brentford. Untuk laga-laga lainnya akan dimulai jam 19.30, dibuka oleh Bournemouth lawan Liverpool. Mari kita lihat. Dan untuk top transfernya di game week kali ini jelas ada Mitoma, Tony, Estupinan, McAllister, Mi. Ini semua pemain bermain double game week, jadi banyak sekali manajer yang masukkan nama-nama mereka. Untuk top transfernya sendiri, transfer out Odegaard, karena Odegaard ada tanda ini ya, tanda peringatan gini. Dia kemungkinan cedera, tapi kita nggak tahu apakah akan dirotasi oleh Arteta atau tidak. Sepertinya kalau di UEL kemarin lawan Sporting Lisbon Odegaard tidak main ya. Kita tidak tahu di game week kali ini. Lalu Mahrez juga yang mulai jarang mendapat kesempatan dari Pep. Cuman ada info terbaru bahwa Foden juga mengalami cedera, jadi kemungkinan Mahrez bisa main. Tapi ya itulah Pep. Mungkin ya jelas karena masih cedera. De Bruyne yang akhir-akhir ini kurang perform, dan Almiron yang mulai seret untuk mencetak gol. Oke, ini adalah pilihan tim saya ya. Saya akhirnya memilih dengan minus 4. Nah, untuk beberapa analisa saya, saya memasukkan McAllister menggantikan Mahrez ya, karena ini paling worth it ya, karena McAllister masih termasuk murah, dan Watkins saya ganti oleh Ivan Toney. Sebenarnya ini sedikit tricky ya, karena Watkins dan
Ivan Toney sama-sama bakal main di game week 28, dimana game week 28 next game week itu ada blank game week. Cuman saya ingin mengikuti pasar juga nih karena banyak banget yang masukin Toney, jadi saya tidak ingin ketinggalan ya. Semoga saja kalaupun dia main 2 kali kan 4 poin juga, jadi 0 poin ya. Maksudnya ya cukup untung lah, maksudnya ya kenapa enggak gitu karena dia double game week. Nah, untuk pemilihan kaptennya sendiri saya memilih Marcus Rashford. Kenapa Marcus Rashford? Karena dia emang lagi perform dan ini adalah saatnya United untuk bounce back ya. Apakah mereka bisa bangkit setelah tertinggal 7-0 dari Liverpool? Di UEL kemarin mereka bisa menghajar Betis 4-1, dan ini Southampton, apalagi Southampton ada di peringkat 29. Mereka untuk kebobolan sih tidak cukup buruk ya, karena masih di angka 4-1. Tapi termasuk kepala 4 ini, jadi beberapa tim sudah kebobolan di kepala 4. Kenapa tidak Mitoma? Karena Mitoma ini dia bermain lawan Leeds ya, Leeds away. Dia akan langsung berhadapan dengan Luke Ayling, dan menurut saya Ayling ini cukup keras ya untuk Mitoma ya, karena dia Ayling mainnya biasanya strengthening, dan lawannya Crystal Palace di home yang mengandalkan physical ya. Lalu ada McAllister, saya pilih karena ya untung-untungan aja. Untuk mie saya juga pasang karena double game week juga, Wolves dan Pop. Wolves saya pasang Pop dan Trippier karena lawan mereka Wolves. Beberapa alasan akan saya tampilkan di slide setelah ini. Nah, kalau beberapa tim yang beberapa manajer yang akhirnya memilih Salah ya, karena Salah kan habis menang 7-0 terus dia kayaknya menemukan kembali performanya. Mungkin bisa dicoba, cuman kalau dilihat dari 5 game week kedepannya ini Liverpool cukup mendapatkan lawan yang cukup sepadan ya, karena mungkin di game week 27 mereka hanya ketemu Bournemouth, dan Bournemouth sendiri sudah kebobolan 51 gol. Tapi mereka Bournemouth main di kandang, jadi mungkin ada tambahan ekstra lagi seperti lawan City. City dibantai sih. Seperti lawan siapa ya? Ya kadang cukup mengejutkan ya. Dan di game week 28 sendiri pun mereka blank gitu. Sementara 3 laga berikutnya mereka akan menghadapi City, Chelsea, Arsenal. Jadi makanya saya tidak memasukkan Mohamed Salah atau pemain Liverpool lainnya. Untuk clean sheet stats, nah ini adalah sedikit analisa saya, maksudnya hal yang mendukung saya gitu. Dimana clean sheet sendiri, Newcastle banyak sekali clean sheetnya dengan 12 clean sheet sampai game week 27 ini, dan mereka clean sheet lebih banyak di home. Makanya saat Pop dan Trippier melawan Wolves, saya pilih mereka sebagai line up karena potensi untuk clean sheet. Kemudian Arsenal sebenarnya bagus juga, dimana clean sheet mereka tuh tercipta saat away, tapi lawan kali ini adalah Fulham nih cukup mengejutkan juga ya. Dan saya ragu, dan saya punya Ben Mee ya, saya lebih milih Ben Mee. Lalu ada United ini juga clean sheet-nya bagus banget kalau main di home ya. Dia ada 6 kali clean sheet, lebih besar dari away, jadi makanya saya masukkan juga. Untuk beberapa hal lagi seperti failed to score. Jadi di game week 27 ini ada beberapa data mengenai gagal untuk mencetak gol, di mana Wolves. Nah, ini Wolves ini gagal mencetak gol di home atau away sama-sama 6. Jadi makanya saya memilih Newcastle, 2 pemain Newcastle di belakang. Terus ada Crystal Palace ini mereka gagal mencetak gol saat bermain away. 6 kali. Mereka 6 kali gagal mencetak gol. Jadi makanya saya tidak memasang ya pemain Brighton. Jadi ya oke lah. Lalu untuk yang lainnya sih cukup mungkin untuk video kali ini. Setidaknya di sini kita bisa lihat Brentford 5 kali gagal mencetak gol, di mana 3-nya tuh away. Ini cukup baik ya berarti Brentford, di mana ya ada chance untuk Toney dan Mi antara bisa mencetak gol banyak tapi kebobolan, atau clean sheet tapi golnya dikit. Nah, itu aja sih, itu dilemanya di situ. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau kalian ada komentar tentang squad saya atau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat bisa di-share, kalau kalian suka bisa di-like. Kalian harus juga memikirkan game week 28 juga. Caranya di situ sih di video kali ini, karena kalau dilihat dari sini saya cuma punya
9 atau 10 pemain, 8 malah untuk game week 28. Ya, itu deh. Mungkin sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.